Apa itu program aplikasi? Program aplikasi merupakan suatu program paket yang dirancang dan dibuat khusus untuk kebutuhan tertentu. Yang pertama ada word processing, yang kedua ada program database, yang ketiga ada program spreadsheet, yang keempat ada program CAD atau Computer and Design, yang kelima ada program layout artikel, dan yang keenam ada aplikasi multimedia. Yang pertama ada word processing. Word processing atau pengolah kata adalah perangkat atau program perangkat lunak yang mampu membuat, menyimpan, dan mencetak dokumen teks. Ini memungkinkan pengguna menulis dan memodifikasi teks, menampilkannya di layar, menyimpannya secara elektronik, dan mencetaknya. Contoh aplikasi word processing yang pertama yaitu ada Microsoft Word. Microsoft Word adalah pengolah kata komersial yang banyak digunakan yang dirancang oleh Microsoft. MS Word memiliki kamus bawaan untuk pemeriksaan ejaan. Kata-kata yang salah eja ditandai dengan garis bawah bertekuk merah. Software aplikasi pengolah kata ini juga menawarkan fitur tingkat teks seperti tebal, garis bawah, miring, dan coret. Contoh aplikasi word processing yang kedua yaitu ada Google Documents. Google Documents merupakan salah satu perangkat lunak pengolah kata yang berbasis web, yang paling andal daripada kebanyakan perangkat lunak lainnya. Bersama dengan spreadsheet, slide, dan formulir, Documents tidak hanya membuat dokumen dari awal atau mengimpor dan mengedit dokumen yang ada, tetapi juga menyimpan semua dokumen di cloud secara gratis. Kalian dapat dengan mudah mengakses dokumen dari perangkat apapun, selama kalian masuk ke akun Google. Selain itu, Google Documents juga sangat fleksibel sehingga kalian dapat mengekspornya dalam berbagai format seperti halnya mengimpor dokumen. Namun, satu hal yang perlu kalian ingat, Documents harus memerlukan koneksi internet setiap saat untuk mengakses dokumen. Program aplikasi lainnya yang kedua yaitu ada program database. Program database merupakan sekumpulan data relasional dan terstruktur yang disimpan secara digital dalam sebuah sistem komputer. Sebuah database biasanya dikelola oleh manajemen basis data atau database management system (DBMS), sehingga data sistem manajemen dan aplikasi database yang digunakan juga dapat disebut dengan sistem database. Data yang umum ditemui dalam database biasanya dimodelkan dengan baris dan kolom pada serangkaian model agar pemrosesan dan query data menjadi efisien. Dengan begitu, data dapat dengan mudah diakses, dikelola, dan dimodifikasi dan diatur. Macam-macam aplikasi database. Yang pertama ada MySQL. MySQL merupakan salah satu aplikasi database yang populer di antara aplikasi database lainnya. Aplikasi satu ini dikembangkan oleh Oracle Corporation dan bersifat open source, sehingga dapat diunduh secara gratis di bawah lisensi general public. Salah satu keunggulan dari MySQL adalah spesifikasinya yang ringan, hanya membutuhkan RAM 1 GB untuk menggunakan aplikasi database tersebut. Terlebih lagi, MySQL juga dapat digunakan di sistem operasi Windows, Linux, dan Mac OS X. Aplikasi database yang kedua ada Microsoft SQL. Microsoft SQL merupakan salah satu aplikasi database terbaik. Ini memiliki fitur Memory Optimized TempDB metadata yang akan memastikan bahwa kecepatan pengelolaan database tidak akan terpengaruh oleh beban kerja yang tinggi, karena tabel data yang sering digunakan akan dipindahkan ke dalam memori optimasi. Microsoft SQL Server juga salah satu aplikasi database terbaik untuk proyek yang memproses data sensitif. Kelebihan ini ditunjukkan dengan fitur data discovery, classification yang membantu mengelompokkan data publik, privat, dan umum. Program spreadsheet adalah jenis program komputer yang umumnya digunakan untuk berbagai tujuan, seperti mengelola data keuangan, membuat laporan, menghitung angka-angka kompleks, merencanakan anggaran, dan menganalisis data statistik. Contoh aplikasi program spreadsheet yaitu ada Microsoft Excel. Microsoft Excel diproduksi oleh Microsoft Corporation adalah salah satu aplikasi spreadsheet yang paling populer yang banyak digunakan saat ini.
Excel memiliki banyak fitur dan keunggulan, seperti tampilan yang sederhana, kapasitas besar dengan lebih dari 1 juta baris dan 16.000 kolom, dan banyaknya formula yang dapat digunakan. Kelebihannya yang lain adalah kemampuannya untuk berjalan di berbagai platform, termasuk pada perangkat smartphone. Excel menjadi sangat berguna dalam pengelolaan data, analisis, perhitungan rumit, dan pembuatan grafik. Contoh aplikasi yang kedua ada Google Spreadsheet. Google Spreadsheet merupakan bagian dari Google Docs dan bekerja secara online. Keunggulan utamanya adalah kemampuan untuk berkolaborasi secara bersamaan, penyimpanan melalui Google Drive, dan kemampuan mengedit dokumen bersama-sama. Namun, aplikasi ini memerlukan koneksi internet dan tidak dapat digunakan dalam mode offline. Jenis program aplikasi lainnya ada program CAD. CAD yang merupakan singkatan dari Computer Aided Design merupakan software komputer yang digunakan untuk mendesain sebuah produk di fase desain selama proses engineering. Fasilitas dalam aplikasi ini meliputi pemilihan materi, proses dimensi, dan toleransi. Desain yang digambar dapat berupa 2 dimensi ataupun 3 dimensi dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Contoh aplikasi program AutoCAD. AutoCAD adalah perangkat lunak komputer CAD untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. Keluarga produk AutoCAD secara keseluruhan adalah software CAD yang paling banyak digunakan di dunia. Contoh aplikasi yang kedua ada SketchUp. SketchUp adalah program komputer pemodelan 3D untuk berbagai aplikasi gambar seperti arsitektur, desain interior, arsitektur lanskap, teknik sipil dan mekanik, desain film, dan video game. Di sini saya akan memaparkan tentang program Layout Article Publisher. Program Layout Article Publisher adalah aplikasi yang berfungsi untuk mengatur tata letak objek yang digunakan pada cover suatu media cetak elektronik. Contohnya ada PageMaker. PageMaker adalah perangkat lunak penyunting desktop yang dikembangkan oleh Adobe. Dulu populer pada tahun 1980-an dan 1990-an. PageMaker digunakan untuk membuat publikasi seperti brosur, pamflet, dan majalah. Namun, Adobe menghentikan pengembangan PageMaker pada tahun 2004 dan menyarankan pengguna untuk beralih ke Adobe InDesign sebagai penggantinya. Yang kedua ada Ventura. Ventura adalah perangkat lunak penyuntingan desktop yang dikembangkan oleh Corel Corporation. Corel Ventura banyak digunakan pada tahun 1990-an untuk membuat dokumen panjang seperti buku, manual, dan laporan teknis. Meskipun Corel Ventura tidak sepopuler beberapa alternatifnya, seperti Adobe PageMaker atau QuarkXPress, namun memiliki penggunaan khusus dalam menciptakan dokumen berkepanjangan dan kompleks. Selanjutnya ada aplikasi multimedia. Aplikasi multimedia adalah sebuah aplikasi yang dirancang dan dibangun dengan menggabungkan elemen-elemen seperti dokumen, suara, gambar, animasi, serta video. Contohnya, yang pertama ada aplikasi Windows Media Player. Contohnya, program aplikasi multimedia merupakan salah satu aplikasi dari platform Windows Media yang dikembangkan oleh Microsoft. Aplikasi ini dapat Anda gunakan untuk memutar segala macam bentuk multimedia, seperti foto, audio, dan juga video. Windows Media Player mendukung berbagai macam format, mulai dari WMA, MP4, WMV, MP3, dan lain-lainnya. Dan yang kedua ada Adobe Photoshop. Adobe Photoshop adalah salah satu aplikasi multimedia yang bisa digunakan untuk pengolahan gambar atau manipulasi foto. Ada berbagai fitur menarik yang dapat Anda gunakan dengan mudah di aplikasi Adobe Photoshop ini. Adobe Photoshop menjadi salah satu aplikasi multimedia terbaik di kelasnya. Banyak fotografer atau foto editor yang menggunakan aplikasi ini.